percaya ada sukacita di rumah Tuhan. Ketika saudara datang melangkahkan kaki di tempat ini, saudara siap untuk berjumpa dengan Tuhan dan menerima keberkatan Tuhan. Mari kita akan segera mulaikan ibadah raya kita siang hari ini. Kita akan buka dalam doa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kesetiaan-Mu besar atas hidup kami Tuhan. Kebaikan-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan. Terbukti nyata hari ini kami semua ada. Kami akui itu di hadapan Tuhan. Itu karena kebaikan dan kesetiaan-Mu yang terus berlaku dalam hidup kami. Hari ini di hari yang istimewa, hari perhentian yang Kau sediakan bagi kami, di mana sepanjang minggu kami telah beraktivitas dan Kau sudah memberkati kami. Pada hari ini kami mau beri waktu kami yang terbaik buat Engkau. Kami mau beri hidup kami hari ini untuk datang menyembah Engkau. Dalam ibadah raya kami pagi hari ini kami minta biar Engkau berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan. Sehingga kami percaya ketika Tuhan hadir di sini, ibadah ini adalah ibadah yang penuh dengan kuasa. Dan setiap kami yang hadir pasti diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Kami percaya pagi hari ini tidak ada kuasa lain di tempat ini. Hanya urapan kuat kuasa Roh Kudus yang memenuhi tempat ini dan memenuhi hati kami semua. Kami percaya ya Tuhan, kami rindu berjumpa dengan Engkau. Maka kami percaya setiap yang haus akan dipuaskan. Setiap yang rindu akan mengalami pengalaman jumpa dengan Tuhan. Biarlah ibadah raya kami pagi hari ini menyenangkan hati-Mu saja. Kami akan buka dan tabiskan ibadah raya kami pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Sekali lagi shalom. Shalom. Luar biasa. Saudara, tidak terasa kita sudah masuk di minggu kedua di bulan Desember. Kita tahu kalau kita ada pagi hari ini itu semua karena Tuhan. Amin. Mari kita memberi yang terbaik pagi hari ini untuk Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Biarlah hati kita, biarlah kita fokus kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Oh, haleluya. Yesus Engkau baik. Yesus Engkau baik bagi kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Sungguh Engkau luar biasa. Kami mau senangkan Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Sungguh dahsyat Engkau. Kami ada pagi hari ini semua karena penyertaan Tuhan. Kami ada hari ini semua karena anugerah. Terlalu besar dan setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Hadir-Mu
pernah berhenti datang dalam hidup kami. Kami terus merasakan pertolongan anugerah Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur kalau kami ada itu semua karena anugerah Tuhan. Kami tidak bisa membalas segala kebaikan Tuhan. Selain hidup kami Tuhan, kami hanya mau persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami siap untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Yang merasakan kebaikan Tuhan, mari lambaikan tangan ke saudara. Terlalu banyak perjalanan iman yang sudah kita lalui di sepanjang tahun 2023 hari saat ini. Dan kita saudara, mari kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berjalan terus dengan kasih Tuhan. Kita berjalan dengan penyertaan Tuhan. Dan kita akan melihat banyak mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya.
pertolongan Tuhan yang sudah kita nikmati sepanjang tahun 2023. Terima kasih Tuhan. Engkau penolong kami yang setia. Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tak pernah ditinggalkan kami Tuhan. Yesus. dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kesetiaan-Mu itu tetap dan tidak pernah berubah. Pagi hari ini kami mau dengarkan firman Allah yang hidup dan berkuasa.
Dalam firman ini ada janji kesetiaan-Mu yang menghidupkan kami Tuhan. Kami percaya ketika kami dengar firman ini, kami yang lemah akan dikuatkan. Kami yang putus asa akan diberikan pengharapan yang baru. Kami yang sakit akan disembuhkan. Bahkan hari ini kami yang masih hidup dalam segala kelemahan dosa kami akan diubahkan melalui firman-Mu. Didik dan ajar kami, muridkan kami melalui firman-Mu. Biar tidak ada benih yang dilewatkan Tuhan. Kami tangkap semua, kami simpan dalam hati kami. Firman ini berbuah dan bertumbuh, kami menjadi murid-Mu dan pelaku kebenaran firman-Mu, segambar serupa dengan Engkau. Kami siap dengan firman-Mu. Siang hari ini Roh Kudus kerjakan kehendak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, kita bersyukur siang hari ini kita semua boleh hadir di rumah Tuhan. Sudah berada di minggu yang kedua di bulan Desember. Tinggal beberapa hari kita akan meninggalkan tahun 2023. Dan saya percaya kita semua sepakat bahwa kalau saudara kita mampu bertahan sampai hari ini itu karena kesetiaan Tuhan. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara perhatikan tadi di sepanjang lagu pujian, sepanjang lagu penyembahan, ada banyak kata-kata di situ mengucapkan atau tertulis tentang kesetiaan Tuhan, bahwa benar Dia adalah Allah yang setia. Amin, saudara. Maka hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tidak secara kebetulan. Pujian, penyembahan dan firman itu sehati sejalan, tetapi karena kita percaya Roh Kudus yang sama mengurapi firman-Nya. Amin. Maka hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema berbicara mengenai faithfulness. Sama-sama bilang faithfulness. Faithfulness atau kesetiaan. Amin, saudara. Faithfulness atau kesetiaan. Nah, saudara, berbicara tentang faithfulness atau kesetiaan, ini menarik karena ternyata ada satu fakta, ada satu kejadian yang hari-hari akhir-akhir ini begitu banyak terjadi, di mana ternyata ada sebuah kondisi mental seseorang yang hari ini banyak dialami, tidak hanya orang-orang yang tidak percaya Kristus, tapi ternyata orang-orang yang sudah percaya Tuhan juga mengalami situasi ini. Ini berkaitan dengan kepercayaan. Nah, ada satu peristiwa atau ada satu kondisi di mana seseorang dapat mengalami yang namanya trust issue atau sebuah masalah tentang kepercayaan. Nah, trust issue ini adalah sebuah ketakutan yang mendorong seseorang untuk sangat berhati-hati untuk mempercayai orang lain. Nah, misalkan saudara, ada orang yang anak muda banyak di sini. Ada orang yang pernah dikhianati di hubungan yang sebelumnya. Karena pengkhianatan itu, karena rasa sakit itu akan membuat dia memiliki sebuah persoalan atau sebuah kondisi mental yang namanya mengalami trust issue, atau sulitnya dia mempercayai orang lain lagi. Adakah saudara yang pernah seperti itu? Mungkin saudara pernah dibohongi, dikhianati oleh rekan kerja atau oleh pasangan saudara, oleh anak saudara, oleh siapapun. Mungkin saudara pernah ada di satu kondisi mengalami trust issue. Saudara begitu sulit untuk membuka diri lagi, untuk percaya lagi, untuk menaruh lagi keyakinan saudara kepada seseorang. Nah, masalah ini begitu banyak dialami oleh orang hari-hari ini. Maka saudara, masalah kepercayaan atau masalah kesetiaan itu menjadi sesuatu yang langka. Betul apa tidak? Langka, saudara, karena Alkitab saja mencatat ada begitu banyak orang yang baik, tetapi yang setia, siapa yang menemukan? Bahwa itu menandakan begitu sulitnya sebuah kesetiaan. Tetapi ada satu kabar baik bagi saya dan saudara hari ini. Semua bilang amin. Bahwa di saat banyak orang saudara tidak bisa percaya, ada banyak orang yang tidak bisa lagi saudara pegang apa yang dia ucapkan. Saudara tidak bisa lagi berharap pada apa yang dia janjikan. Kabar baik buat saudara, Allah yang saya dan saudara sembah hari ini, Dia Allah yang dapat saudara percaya. Amin. Dan kesetiaan Allah itu terbukti. Mari kita buka Ulangan pasal 7 ayat yang ke-9. Ulangan pasal 7 ayatnya yang ke-9.
Yang sudah dapat, saya rindu kita akan baca kebenaran firman Tuhan ini secara bersama-sama. Ulangan pasal 7 ayatnya yang ke-9. Yang sudah dapat bilang yes. Dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Sekali lagi saya bacakan, saudara. Sebab itu haruslah kau ketahui, hai bangsa Israel, kata firman Tuhan, bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia. Semua bilang amin. Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini berbicara kepada bangsa Israel ketika mereka hendak Tuhan berikan tanah Kanaan yang sudah dijanjikan. Bahwa latar belakang atau konteks ayat ini bicara tentang bagaimana Kanaan sudah dijanjikan bagi bangsa Israel, dan Tuhan kembali meneguhkan kepada bangsa Israel bahwa dengar baik, apa yang Tuhan janjikan jauh sebelum mereka datang di tempat tanah Kanaan, atau puluhan tahun sebelum mereka tiba di tanah Kanaan, Allah sudah mengucapkan janjinya. Dan saudara dengar baik, Dia katakan di sini bahwa Allah yang sama yang menyuruh mereka pergi dari tanah perbudakan, Dia Allah yang setia, yang akan menjanjikan, menepati semua apa yang Allah firmankan. Amin. Dan ini terbukti. Bangsa Israel tidak hanya sampai di pinggiran, tidak saja hanya sampai di tengah jalan. Nah, biasanya kalau kita begitu, kalau kerjakan sesuatu bosan, susah, sulit, kita menyerah di tengah jalan. Maka biasa anak-anak sekolah mamanya bilang begini, Dek, mama mau ongkos sekolah, yang penting adik serius. Jangan sudah bersusah payah orang tua dia berhenti di tengah jalan, tidak setia pada apa yang dia ucapkan di awal. Nah, banyak kali manusia seperti itu, saudara, berhenti di tengah jalan padahal sudah berjanji. Tapi saudara dengar baik, Allah yang saya dan saudara sembah sampai dengan hari ini, kesetiaannya itu tidak pernah berubah. Dia Allah yang setia. Maka ini ditegaskan dalam Ulangan pasal 7 ayat 9 bahwa Dialah Tuhan Allah kita, Allah yang setia. Nah, saudara, next slide. Saudara yang diberkati Tuhan, setia ini adalah satu dari bagian dalam diri Allah. Terlalu panjang kalau saya jelaskan. Kalau kita belajar secara teologis tentang teologi proper atau tentang mengenal kepribadian Allah, sifatnya, karakter, atribut, dan yang saudara harus tahu, kesetiaan itu adalah salah satu dari bagian sifat moral Allah. Nah, saudara tahu, nanti ada waktu kita akan belajar. Saudara tahu bahwa Allah yang saya dan saudara sembah itu Dia memiliki 3 atribut. Maha tahu, maha hadir, dan Dia Allah yang maha kuasa. Itu atribut yang melekat dalam diri Allah. Dan sifat moral Allah yang selalu kita percayai, saudara imani dan saudara lihat, sifat moral Allah, satu di antaranya selain kudus, selain Dia baik, selain Dia tidak pernah berubah, salah satu sifat Allah, Dia adalah Allah yang setia. Amin. Saudara dengar baik, kesetiaan itu melekat dalam diri Allah, maka Dia tidak bisa tidak setia. Kalau Dia tidak setia, maka Dia bukan Allah. Maka dengar baik, Allah yang saya dan saudara sembah, Dia adalah Allah yang setia. Amin. Saudara, pagi hari ini saya akan membagi khotbah saya. Hari ini, pagi ini kita akan bicara tentang kesetiaan Allah, dan nanti sore saya akan bahas bagaimana kesetiaan manusia kepada Allah. Nah, hari ini kita belajar bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Kalau saudara belajar dalam kebenaran firman Tuhan, dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, ada banyak kali saudara temukan kata setia. Betul apa tidak? Betul. Bukan setiap tikungan ada. Boleh lihat kiri kanan, dia setia sungguh-sungguh atau setiap tikungan ada. Saya percaya tidak, saudara. Anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, gereja Tuhan, yang datang dengan suami istri, mama beta kapan semua lain. Ada yang mulai dia cubit sedikit. Apa? Kau betul juga itu kan? Nah, saudara, tetapi saudara percaya bahwa kesetiaan yang dimaksud dalam firman adalah sungguh-sungguh setia. Nah, kita belajar. Setia dalam Alkitab, dalam perjanjian lama, bahasa Ibrani ditulis dengan kata emunah. Semua bilang emunah.
Dalam bahasa Yunani disebut juga kata setia selain percaya, artinya setia juga disebut dalam bahasa asli pistis. Semua bilang pistis. Nah, jadi kalau saudara belajar, saudara gali bahasa aslinya setia itu, saudara akan temukan emuna dan pistis. Artinya, oke, kalau kelihatan di layar saya bacakan saudara. Setia yang dicatat, yang dimaksudkan dalam Alkitab itu, kalau saudara bicara tentang kata setia, bukan hari ini A, besok B, bukan. Kesetiaan yang dimaksud dalam firman Tuhan adalah yang pertama, berpegang teguh pada janji. Semua bilang puji Tuhan. Berpegang teguh pada janji. Jadi apa yang dia sudah janjikan, dia akan pegang teguh dan tidak akan diingkari. Amin. Nah, saudara, berbicara tentang berpegang teguh akan janji, kita manusia kadang-kala begitu sulit memegang janji. Waktu pertama kali menikah, ya di sini yang suami istri, aku bersedia berjanji untuk mengasihi engkau. Susah senang, kaya miskin, sakit sehat. Begitu 20 tahun kemudian, mama sudah mulai melebar ke kanan dan ke kiri. Kemudian tiba-tiba papa sudah mulai lirik yang lain. Kong papa, biasakan manusia begitu saudara. Ada saja alasannya. Kong papa bilang, ma, kan dulu waktu kita janji di gereja tidak ada dibilang dalam keadaan kurus dan gendut. Tidak ada, cuma pendeta bilang sehat sakit. Nah, saudara, kadang-kala manusia itu seiring berjalannya waktu, kesetiaannya itu bisa berubah. Betul apa tidak? Betul apa tidak, saudara? Seiring berjalannya waktu, biasanya kesetiaan manusia itu dapat berubah. Tapi dengan baik, kesetiaan Allah yang dicatat dalam Alkitab berpegang teguh pada janjinya. Amin. Kalau Allah sudah janji, dia pasti menepati. Amin. Dan tidak pernah ingkar. Yang kedua, kata setia atau kesetiaan itu, saudara, artinya tidak berubah dan tetap. Saudara lihat botol ini. Kalau saya taruh botol ini di sini, posisinya tetap. Saya geser dia 1 cm, masih tetap atau tidak? Per milisecond. Kalau ada yang namanya perubahan sekecil apapun saudara, berarti dia berubah dan berpindah. Ada amin? Saya beritahu bagi saudara bahwa dalam diri Allah tidak ada perubahan setitik pun. Amin. Bahwa Allah yang saudara imani, saudara layani, saudara percayai sampai dengan hari ini, tidak ada setitik pun perubahan bayangan, perubahan dalam diri Allah. Dia tetap Allah yang sama, tidak pernah berubah dan tetap. Amin. Saudara, ini firman Tuhan yang katakan. Dengar baik, kenapa firman Tuhan ini datang bagi saya dan saudara? Karena di sepanjang tahun 2023 ini, mungkin dari banyak saudara ada yang mulai meragukan kesetiaan Tuhan. Ada banyak saudara mulai mempertanyakan, Tuhan ini setia atau tidak? Kenapa kemarin sepertinya enak, hari ini sepertinya tidak enak? Kemarin sepertinya mulus, hari ini begitu banyak kerikil. Saudara dengar baik, Allah yang saudara percayai itu Allah yang tetap dan tidak berubah. Hanya saja yang berubah itu terkadang adalah saya dan saudara. Amin. Berubah. Kenapa saudara mulai mempertanyakan? Dipertanyakan imanmu, maukah bersediakah engkau mengiring Tuhan saat susah maupun saat senang? Tetapi Allah itu dia tidak pernah berubah. Amin saudara. Bahwa diri Allah tidak berubah, tetap dahulu, sekarang, selama-lamanya. Allah yang disembah oleh Abraham, Allah yang disembah oleh Daud, Allah yang disembah oleh Rasul Paulus, sampai hari ini dia tetap Allah yang sama. Kuasanya, mujizatnya tidak pernah berubah, tidak pernah berkurang, dan tidak pernah menurun saudara. Tetap Allah yang sama. Maka saudara harus bersyukur dan berbangga hati. Saudara beriman kepada dia yang tidak pernah berubah dan setia. Amin. Yang ketiga saudara, setia artinya kokoh dan tidak tergoyahkan. Nah saudara, berbicara tentang kokoh dan tidak tergoyahkan, ini harus diuji dengan sebuah ketahanan. Amin. Jadi kalau saudara mau katakan sebuah bangunan atau sebuah kayu, sebuah tembok itu kuat, menurut biasanya dalam sebuah perusahaan harus namanya melalui proses, ada uji, proses ujian. Di situ dicek ketahanannya, kokoh atau tidak. Nah saudara, kadang-kala sesuatu yang keras itu harus diizinkan untuk menghantam saudara, untuk membuktikan kokoh atau tidak. Ada amin? Semua bilang lutut di kanannya, harus kuat ya, harus kuat supaya ditemukan bahwa saya dan saudara seperti Tuhan yang tidak tergoyahkan. Saya dan saudara juga harus tetap beriman kepada Tuhan dengan iman yang tidak tergoyahkan. Amin.
Terbukti saudara, ada banyak firman yang dicatat dalam Alkitab bahwa Allah apa yang Allah sudah firmankan, yang Allah yang sudah ucapkan, itu tidak tergoyahkan melalui semua situasi dan kondisi apapun, tidak dapat membatalkan firman yang Dia sudah ucapkan. Amin. Saudara lihat terlalu banyak buktinya. Waktu saat Allah sudah mengatakan, aku akan membawa engkau dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Apa yang menghalangi Allah? Ada Firaun. Bahkan sudah lihat ada begitu banyak cara yang dilakukan oleh Firaun, oleh orang-orang pada waktu itu untuk menahan Israel supaya tidak keluar dari tanah itu. Tapi saudara lihat, kalau Allah sudah berjanji, Firaun sekalipun, apapun situasi keadaannya, tidak bisa membatalkan kesetiaan Allah. Amin. Amin. Situasi dan kondisi apapun, janjinya itu tidak tergoyahkan. Mau situasi badai apapun yang saudara alami, sebuah peristiwa apapun yang saudara alami, dengar saudara, kesetiaannya itu tidak tergoncang. Ada amin. Yang keempat, saudara, setia itu artinya dapat dipercaya. Sama-sama bilang dapat dipercaya. Nah, saudara, dikatakan orang yang setia itu kalau dia dapat dipercaya. Nah, dapat dipercaya ini terbagi dalam dua. Dapat dipercaya dalam ucapan dan dalam perbuatan. Ya, ada yang mulai senyum-senyum. Kadang-kala saudara, ada banyak orang percakapannya itu begitu menjanjikan. Nah, mirip-mirip misalkan skill sales marketing. Kalau dia mau jual seperti, wah ini barang memang ini biar dibanting-banting di lantai, tidak mau hancur ini karena kemampuan yang meyakinkan. Amin, betul nggak saudara? Tapi ternyata saudara, kesetiaan itu dapat dipercaya, perkataan dan perbuatan harus sinkron. Amin. Maka itu dikatakan kesetiaan. Dan Tuhan Dia membuktikan apa yang Dia ucapkan itu Dia lakukan. Amin. Dia katakan Dia mengasihi dunia, Dia mau menyelamatkan, Dia mau menebus, dan itu Dia kerjakan sekalipun anaknya harus Dia kirim, yang paling Dia kasihi. Itu membuktikan bahwa Dia Allah yang setia. Saudara, dapat dipercaya itu saudara, hari-hari ini begitu langka. Dunia hari-hari ini begitu sulit menemukan orang-orang yang dapat dipercaya. Sulit sekali. Tetapi dengar dengan baik, jangan sampai kita terbawa dengan situasi dan kondisi saudara. Dengar baik, yang mengecewakan saudara terkadang itu manusia dan bukan Tuhan. Lantas kenapa kita meragukan kesetiaan Tuhan? Amin. Dengar baik saudara, Tuhan Yesus itu Allah yang saudara percayai. Dia Allah yang patut dan dapat 1000% mutlak saudara percaya. Sekalipun saudara belum melihat, dan Dia yang membuktikan bahwa Dia Allah yang dapat dipercaya. Apa yang Dia ucapkan itu Dia lakukan. Terbukti saya dan saudara ada hari ini, itu karena Allah membuktikan kesetiaan. Amin. Selanjutnya, saudara yang diberkati Tuhan, saya mau bawa saudara pada satu esensi yang sangat penting. Mari kita perhatikan bahwa ternyata di dalam Alkitab itu sangat menjelaskan dan menerangkan bahwa Allah itu sungguh benar, Dia Allah yang setia. Bukti kesetiaan Tuhan bahwa Dia memelihara, memegang apa yang Dia ucapkan, dan itu Dia lakukan. Nah, saudara mari lihat. Mari buka di Alkitab saudara. Bukti kesetiaan Tuhan dalam Kejadian 12 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Sudah lihat di layar atau di Alkitab saudara, saya bacakan. Kepada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Amin. Saudara, perhatikan dengan baik. Ini adalah firman Tuhan kepada Abraham. Amin. Dalam Kejadian 12. Saudara perhatikan struktur atau susunan yang Allah ucapkan kepada Abraham. Ke negeri yang akan kutunjukkan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Pada saat itu Abraham belum memiliki keturunan, saudara. Dan aku akan menjadikan engkau berkat, dan orang yang memberkati engkau akan diberkati. Perhatikan dengan baik. Pada saat Allah mengucapkan janji ini kepada Abraham, Dia bukan hanya sekedar berucap. Amin. Tetapi Dia Allah yang membuktikan dan menepati
kesetiaan janjinya kepada Abraham. Saudara lihat, itu terbukti ketika Tuhan berjanji kepada Abraham. Allah buktikan ketika Abraham tidak memiliki anak dan Tuhan menjanjikan dia keturunannya akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Terbukti Ishak diberikan bagi Abraham. Amin. Tuhan memberikan Ishak bagi Abraham. Saudara perhatikan. Dan ternyata kesetiaan Tuhan atau janji Tuhan kepada Abraham. Tuhan bilang begini, Abraham, semua garis keturunanmu akan diberkati, akan mendapat tanah dan akan menjadi berkat. Dan saudara, itu Allah buktikan kembali kepada Ishak, keturunan Abraham. Saudara lihat, isi yang sama, firman yang sama Allah ucapkan lagi kepada Ishak. Saudara perhatikan, Kejadian 26 ayat 3-5. Tuhan berfirman kepada Ishak, aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Perhatikan saudara. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Dan aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Dan aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Saudara lihat, di waktu yang berbeda, dalam jangka waktu puluhan tahun bahkan ratusan tahun kemudian, firman yang sama Allah ucapkan kepada Abraham, diucapkan kembali lagi kepada Ishak. Semua bilang amin. Saudara, ini membuktikan bahwa apa yang Allah ucapkan kepada Abraham itu dibuktikan kembali dengan janji yang sama kepada Ishak anaknya, bertahun-tahun setelahnya. Amin. Jadi dia bukan Allah yang hanya sekedar pagi sore, hanya hari ini, hanya ketika dia senang dia melakukan, tidak saudara. Tetapi pada saat dia janjikan itu, dia akan menepati. Dia firmankan kepada Abraham, dia ulangi lagi kepada Ishak dengan janji yang sama. Saudara perhatikan. Dan kepada Yakub Allah pun memberikan janji yang sama. Amin saudara. Maka saudara perhatikan Kejadian 28 ayat 13-15. Saudara perhatikan setiap komposisi isi firman yang Allah ucapkan ini sama dari Abraham, Ishak sampai kepada Yakub. Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke kanan, ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu semua keturunan, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan akan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Saudara perhatikan, di waktu yang berbeda, di generasi yang berbeda, di keturunan yang berbeda, tetapi janji Allah tetap sama. Ini sebuah hal yang dahsyat dan luar biasa, bahwa firman Tuhan, Alkitab yang saudara pegang, itu ya dan amin dan tidak pernah berdusta. Amin saudara. Bahwa kepada Abraham yang tidak memiliki anak, Ishak diberikan dengan janji yang sama. Ishak diberikan lagi kepada Yakub, bahwa keturunanmu akan banyak dan memenuhi bumi. Dan saudara tahu dari Yakub lahir 12 suku Israel tersebar ke seluruh dunia. Sampai pada hari ini kita menjadi anak-anak perjanjian dari Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Amin. Ini sebuah fakta Alkitab, kebenaran yang sangat luar biasa, bahwa bukti kesetiaan Tuhan tidak lekang oleh waktu, tidak lekang oleh situasi, oleh kondisi, oleh peristiwa apapun. Apa yang Allah ucapkan, dia pasti menggenapi. Dia ucapkan itu kepada Abraham, ucapkan kepada Ishak dan kepada Yakub. Dan hari ini firman itu saya dan saudara dengar, itu membuktikan dia Allah yang setia. Selanjutnya, saudara perhatikan. Perhatikan dengan baik. Pada inti tadi dalam Ulangan 7 ayatnya yang ke-9 dikatakan di sana, dialah Allah yang setia. He is God, the faithful God. Dia adalah Allah yang setia. Itu menunjuk kepada sebuah kualitas dalam diri Allah yang dapat saudara pegang. Amin. Bahwa dia adalah Allah yang sungguh-sungguh setia. Saudara, saya mau mengajak kita melihat tabel ini, saudara. Perhatikan,
kepada Abraham, Ishak, dan Yakub kepada Israel. Dalam 3 ayat kejadian tadi yang berbeda tapi memiliki satu isi yang sama. Saya rangkum saudara bahwa janji yang diberikan kepada Abraham, Ishak, dan Israel dalam 3 hal, yaitu berbicara tentang benih, keturunanmu akan menjadi banyak. Yang kedua, setiap tanah akan diberikan kepadamu. Dan yang ketiga, olehmu semua bangsa akan diberkati. Jadi ada 3 hal, janji benih, tanah, dan berkat. Itu berulang-ulang Allah ucapkan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan saudara perhatikan, hal ini pun digenapi ribuan tahun kemudian sampai kepada Kristus. Amin. Mari saudara lihat dalam Matius 1 ayat 1. Matius 1 ayat 1. Saya bacakan saudara. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Bilang amin. Bahwa ketika Allah menjanjikan kepada Bapak Abraham, tanah ini akan diberikan, keturunanmu akan menjadi berkat, engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan olehmu semua bangsa akan diberkati. Tidak berhenti hanya kepada Israel, tidak. Tetapi sampai kepada Kristus. Kristus lahir dari garis keturunan Abraham. Menandakan bahwa Allah yang sama berjanji kepada Abraham. Allah yang sama menggenapi dalam pribadi Kristus. Sampai kepada saya dan saudara. Amin. Saudara perhatikan bahwa dalam lahirnya Kristus ke dunia, yang adalah garis keturunan Abraham, dalam Kristus ia adalah benih ilahi yang tidak bercampur dengan natur manusia, tetapi secara supranatural Kristus diberikan. Maka dengar dengan baik, benih ilahi itu ialah Kristus. Dan di dalam Kristus ada janji, yaitu tanah air surgawi. Bahwa kita bukan mengejar apa yang ada dalam dunia, kita bukan mengejar tanah yang banyak dalam dunia ini, tapi kalau ada, puji Tuhan, kasihkan dia. Amin. Tetapi dengar, firman Tuhan mencatat, Rasul Paulus katakan, tanah air kita adalah di dalam kerajaan surga. Amin. Itu Kanaan, itu tanah perjanjian yang sesungguhnya, yang Allah mau berikan bagi Kristus dan setiap orang yang percaya di dalam dia. Amin. Dan ini terbukti, saudara lihat betapa kesetiaan Allah itu dahsyat dan luar biasa. Dari Abraham sampai kepada Kristus, sampai kepada saya dan saudara. Sebuah fakta yang begitu luar biasa, saudara, bahwa benar-benar kita tidak salah memilih juru selamat. Hanya Kristus satu-satunya, saudara, Allah yang setia. Bahwa dalam Kristus dia adalah benih ilahi. Bahwa Kristus menjanjikan tanah air surgawi. Kristus tidak pernah janji, siapa yang percaya kepadaku dapat 2 hektar tanah di IPI, tambah lagi di Bahodopi 3 hektar. Saya yakin kalau janjinya begitu tidak muat gereja ini, saudara. Karena Kristus tidak pernah menawarkan hal-hal duniawi sebagai tujuan. Maka hanya sangat sedikit orang yang bersedia sungguh untuk mengikuti. Karena apa yang Kristus janjikan bukan yang kelihatan dengan mata, tapi tanah air surgawi yang kekal, harta yang tidak dapat dirampas oleh siapapun. Itu yang harus kita kejar, yang bernilai kekal. Itu adalah tanah air surgawi. Dan saudara perhatikan, dan di dalam Kristus ada berkat keselamatan. Semua bilang amin. Saudara, ketika Abraham berjanji, Tuhan berjanji kepada Abraham, olehmu semua bangsa akan mendapat berkat. Saudara perhatikan, itu bukan hanya berbicara tentang berkat jasmani, tetapi secara mata iman saudara pandang, janji Tuhan kepada Abraham adalah berkat keselamatan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Bahwa bahkan barang siapa percaya kepada dia akan hidup yang kekal. Amin. Akan memiliki hidup yang kekal. Amin. Bahwa saudara percaya Kristus adalah keturunan Abraham. Dia benih ilahi. Dia menjanjikan tanah air surgawi, bukan secara jasmani. Dan di dalam dia kita akan mendapat berkat keselamatan. Bahwa benar saudara, dia Allah yang setia dan tidak pernah berubah. Amin. Saudara perhatikan dalam Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Pegang firman ini saudara, Yosua 21 ayat 45. Dari semua yang Allah janjikan, tidak ada yang tidak terpenuhi. Semua terpenuhi. Saudara pegang dengan baik, jangan imanmu menjadi lemah hanya karena waktu, hanya karena kondisi, hanya karena tekanan. Jangan saudara. Saudara harus pegang bahwa dia Allah yang berjanji. Semua yang Allah janjikan, dia penuhi. Dan saudara terbukti ketika Tuhan memberikan semua janjinya kepada Israel.
Hari ini dalam perjanjian baru Yesus Kristus sudah diberikan. Dalam Galatia 3 ayat 29, saudara perhatikan. Jikalau kamu adalah milik Kristus, semua bilang yes. Maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ini sebuah kekuatan iman yang cukup untuk menopang hidupmu. Bahwa ketika engkau percaya kepada Kristus, engkau juga adalah keturunan Abraham yang dapat menerima janji Allah. Amin, saudara. Bahwa percaya dengan sungguh, Dia adalah Allah yang setia. Dia buktikan itu, saudara. Dia berikan Kristus, dan di dalam Kristus ada janjinya. Benih ilahi, tanah air surgawi, dan berkat keselamatan. Itu menjadi bagian milik saya dan saudara. Selanjutnya, saudara yang diberkati Tuhan, kesetiaan Allah terbukti. Allah itu berpegang teguh kepada perjanjian yang telah dibuat. Dan Allah itu tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Maleakhi 3 katakan bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah. Semua bilang puji Tuhan. Saudara, bahwa Dia Tuhan tidak pernah berubah. Sudah percaya? 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan di sana, saudara. Jika kita tidak setia, tetapi Dia Allah yang tetap setia. Amin. Dalam Mazmur 12 ayat 7, Mazmur 18 ayat 31, bahwa janji Tuhan itu adalah janji yang murni, yang teruji dan pasti Dia tepati. Dan kita hari ini bersyukur kita punya pengharapan di dalam Kristus. Dia yang berjanji, Dia Allah yang setia, pasti menggenapi. Selanjutnya, saudara, bagian yang paling terakhir, hampir terakhir. Perhatikan dengan baik. Di tengah-tengah dunia yang begitu banyak berubah, selalu berubah dan terus berubah. Di tengah-tengah waktu yang terus berubah, hari ini kita akan hampir meninggalkan tahun 2023. People change, semua orang berubah, waktu berubah, situasi, kondisi, keadaan berubah. Tetapi dengar dengan baik, kesyukuran bagi saya dan saudara. Saat dunia berubah, kita menyembah Allah yang tidak pernah berubah. Berani 13 ayat 8 dikatakan di sana, sebab Yesus Kristus itu tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama, tidak pernah berubah. Dia Allah yang memegang janjinya, yang setia kepada saya dan saudara. Apa yang Dia ucapkan, sekalipun dunia berubah, dunia boleh bergoncang, tetapi Allahmu, Allahku, Allah saya dan saudara, itu tidak pernah berubah. Saudara yang diberkati Tuhan, bagian yang selanjutnya, perhatikan dengan baik, saudara. Saya undang pemain musik. Hari-hari ini kalau engkau mulai kehilangan imanmu, kepercayaanmu kepada Tuhan, mulai meragukan apa yang Tuhan janjikan, karena beratnya tekanan yang engkau alami, sudah perhatikan. Tuhan kita, our God is a faithful God in unfaithful world. Dia adalah Tuhan kita, Allah yang setia di tengah-tengah dunia yang tidak setia. Sebab Yesus Kristus itu tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan besok dan sampai selama-lamanya. Manusia akan selalu berubah, musim akan selalu berganti, saudara. Situasi tidak akan sama seperti kemarin. Tapi dengar dengan baik, Allah itu tidak pernah berubah. Dia Allah yang setia, yang memegang teguh janjinya. Kepada Abraham Dia janjikan, engkau akan mendapat berkat. Dan hari ini dalam Kristus Yesus yang sudah lahir, janji itu tetap sama, bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, dalam Dia ada berkat keselamatan. Allah berjanji kepada Abraham, aku akan menyertai engkau. Dan saudara lihat dalam Matius 28, sebelum Yesus terangkat naik ke sorga, yang Yesus ucapkan terakhir kali, ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada surga. Amin, firman Tuhan, saudara. Mari kita renungkan kebenaran ini, bahwa Dia Allah yang berjanji, tidak sekalipun Dia ingkari. Dia Allah yang setia, yang tidak pernah berubah. Hari ini kalau kau mulai meragukan Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan. Setia itu adalah satu sifat dalam diri Allah yang tidak mungkin tidak Dia lakukan. Hanya kadang-kala kita yang berubah, bukan Tuhan yang berubah. Hanya kadang-kala imanmu yang berkurang, Tuhan Yesus yang berkurang kuasanya. Nah, dengan baik, saudara, hari ini tetap percaya, bangkitkan imanmu, bahwa engkau
hidupmu, kesetiaannya dia buktikan. Terbukti. Renungkan sepanjang hidupmu itu karena kesetiaan Tuhan. Untuk selamanya. Setia. Melayani, mengasihi. Tiada Tuhan seperti Dia. Tidak ada Tuhan seperti Allah kita Yesus. Dia Allah yang setia. Mari kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Angkat dua tangan memiliki selarang pegang firman-Nya. Allah jangan ragukan janji Tuhan. Jangan ragukan kesetiaan Tuhan. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Di tengah-tengah dunia yang berubah, Yesus pun tidak pernah berubah. Amin. Dengan iman tidak ada Tuhan seperti-Mu Yesus. Yes, Kau Allahku, semua jemaat katakan Kaulah Tuhan, Jemaat-jemaat nyanyikan pujian ini. Semua pemain musik singers diurapi Tuhan. semua jemaat Tuhan. Tuhan membawa Kau sejauh ini. Dia buktikan kesetiaannya atas hidupmu. Bahwa dalam Kristus ada janji. Selama engkau berpengharapan dalam Kristus, engkau akan terima janji. Amin, amin. Jangan lepaskan. Jangan lepaskan kepercayaanmu kepada Kristus. Bahwa tidak ada janji seperti di dalam Kristus yang menjanjikan keselamatan, yang menjanjikan kehidupan yang kekal, kerajaan sorga bagi saya dan saudara. Ada berkat ilahi Tuhan siapkan. Katakan Kaulah Tuhan.
berpercaya kepadamu ya Bapa, bahwa Engkau Allah yang kami sembah tidak pernah berubah. Kami tidak pernah melakukan Engkau Tuhan. Biar firman-Mu ini tertanam dalam hati kami, bahwa kami percaya dan melayani pribadi yang tepat, itu Yesus yang tidak pernah berubah. Hari ini firman-Mu sudah datang. Biar ini tumbuh dalam hati kami, membakar kami semua. Biar kami boleh beritakan kesetiaan Tuhan ini kepada orang-orang yang belum percaya, bahwa sebagaimana Tuhan menunggu kami dengan setia, sebagaimana Yesus taat setia sampai mati di kayu salib, biar kabar baik ini kami beritakan kepada mereka yang masih terhilang, bahwa Allah pun setia menunggu mereka untuk datang kembali. Dan Allah yang setia menjanjikan sorga kekal bagi setiap orang yang percaya dan serupa dengan Dia. Kami aminkan firman-Mu Tuhan. Kami akan memberikan korban syukur persembahan kami. Percaya apa yang menjadi taburan kami kiranya boleh berguna bagi kerajaan-Mu. Mengucap syukur Tuhan, kami semua diberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan telah memberikan persembahan kita beri yang terbaik buat Tuhan kita. Di depan kita ada persembahan, ada 2 polekan yang orange diperuntukkan untuk SAP, Sekolah Hidup Bencana, dan kita akan mulaikan dari sebelah kiri. Saya sebelah kiri, kemudian di tengah, dan selanjutnya
itu tetap dalam hidup kami. Kebaikan-Mu kekal bagi kehidupan kami. Sekalipun kami tidak baik kepada-Mu Tuhan, tapi kasih-Mu yang besar tidak pernah berubah. Mu akan terus anugerahkan bagi hidup kami. Biar kami tidak hanya menerimanya saja Tuhan, tapi kami mau mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Tuhan sudah sertai, kebenaran firman-Mu sudah datang dalam kehidupan kami, akan terus mengingatkan kami bahwa kebesaran-Mu tetap untuk selama-lamanya Tuhan. Tidak pernah berubah janji-Mu, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Itu yang menjadi kebanggaan dalam hidup kami, bahwa kami punya Tuhan yang sungguh baik bagi hidup kami. Kami pertaruhkan hidup kami di sepanjang minggu yang berjalan ini Tuhan. Seluruh jemaat Cornerstone maupun seluruh simpatisan yang ada, dalam setiap aktivitas kami akan kami jalani Tuhan, dalam kepercayaan Tuhan yang Kau masih anugerahkan bagi kami. Biarlah di sepanjang minggu ini kami tetap menikmati kasih karunia Tuhan. Biarlah di sepanjang minggu ini kami tetap menerima lawatan Tuhan, dan kami terus dapat merasakan kasih-Mu yang begitu besar dalam setiap rencana seluruh umat-Mu Tuhan, pekerjaan, usaha atau pencarian mereka ya. Kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka semua. Apapun yang mereka kerjakan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, kesanalah Kau kirimkan berkat yang terbaik bagi seluruh jemaat Cornerstone. Dari anak sekolah minggu, pemuda remaja, orang tua, bahkan yang sudah lanjut usia, ke dalam tangan-Mu kami pertaruhkan hidup mereka. Rencana perjalanan umat-Mu di sepanjang minggu ini Tuhan, mungkin yang ada berkendaraan lewat darat, udara, dan laut, Tuhan pelihara hidup mereka. Pergi dan kembali Tuhan, berikan keselamatan atas kehidupan mereka. Jika ada jemaat Tuhan yang sakit, kami mohon kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Kiranya belas kasihan-Mu ya Bapa menyembuhkan setiap jemaat yang sakit oleh bilur-bilur-Mu dalam nama Yesus. Mereka boleh mengalami kesembuhan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Jika ada jemaat Tuhan yang mulai lemah imannya Tuhan, kembalikan cinta yang mula-mula proses hidup mereka Tuhan, biar mereka terus dapat menikmati dan boleh menemukan kasih yang sejati dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak pernah menyia-nyiakan keselamatan yang Kau sudah anugerahkan ya Bapa. Jika ada jemaat Tuhan yang dalam persoalan pergumulan hari-hari ini Tuhan, berat beban hidup mereka ya Bapa, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka dalam badai, dalam padang gurun sekalipun, dalam lembah yang kelam sekalipun. Ada pertolongan Tuhan, ada cinta Tuhan, ada sayang Tuhan yang akan Tuhan anugerahkan bagi jemaat Tuhan, biar mereka boleh menemukan Kristus yang benar di tengah badai yang sementara menghantam mereka. Kami percaya tepat pada waktunya Tuhan, pertolongan Tuhan akan sempurna bagi kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Seluruh jemaat Tuhan yang sudah berkorban Tuhan, yang memberikan persembahan, yang mengembalikan persepuluhan, diberkatilah kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh sangat bersyukur buat anugerah-Mu yang besar atas kehidupan kami. Perayaan-perayaan Natal di sepanjang ini akan kami lewati lagi Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Bahkan pelayanan demi pelayanan yang Kau percayakan bagi kami Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, biar kami boleh jadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Bangsa dan negara kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Indonesia diberkati oleh Tuhan, Sulawesi Tengah diberkati oleh Tuhan, Morowali diberkati oleh Tuhan, Kota Bungku dalam keberkatan Tuhan, suku Bungku, suku Tombelalang, kami terus serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Tepat pada waktu ya Bapa, kami akan pergi untuk memperkenalkan Kristus bagi hidup mereka, sehingga mereka boleh mengenal Kristus dan mereka boleh bertobat, mengaku dengan bibir mulut mereka bahwa hanya Kristuslah juru selamat satu-satunya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur buat anugerah-Mu yang sungguh besar atas kehidupan kami. Kami akan kembali terpisah dari tempat ini. Kami pertaruhkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami tiba dengan segala selamat di tempat kami masing-masing. Nama Tuhan yang kami puji dan kami permuliakan. Pertemukan kami kembali dalam ibadah raya yang kedua. Kami akan terus mulai merasakan lawatan Tuhan, kasih sayang Tuhan akan terus kami nikmati dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagi hidup kami, sehingga tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur. Akhirnya kekasih-kekasihnya Allah, pulanglah kembali, bawalah berkat
daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan persekutuan yang indah dari Allah Roh Kudus untuk terus menyertai kehidupan. Malah bawa pulanglah berkat Bapak Abraham, Ishak dan Israel. Dijauhkan kutuk, didatangkan berkat. Dijauhkan sakit, dianugerahkan sehat. Dijauhkan kesusahan, Tuhan anugerahkan kebahagiaan bagi kita semua. Pada siang hari ada tiang awan menjaga kehidupan, dan pada malam hari ada tiang api Allah terus melindungi kehidupan. Terimalah berkat ini, pulanglah dan bawalah berkat yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah terima berkat ini, mari bersama saya kita